Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to the Lucky Pad Channel. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lumayan buat ngisi waktu habis salat taraweh. Marhaban ya Ramadan. Semoga teman-teman semua pemirsa bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini secara maksimal. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana menjaga supaya keimanan kita di bulan Ramadan itu tidak turun. Karena biasanya di bulan Ramadan, dan ini termasuk tanda-tanda kita beriman kepada Allah adalah kita senang, kita hype, kemudian kita jadi rajin ibadah, terutama ibadah-ibadahnya orang soleh ya, seperti puasa dan sholat taraweh. Itu dua ibadahnya orang soleh. Karena puasa itu identik dengan keikhlasan. Puasa itu nggak ada wujudnya. Kalau sholat itu ada rukuk sujudnya, kalau puasa itu ya menahan diri dari segala pembatalnya. Kemudian sholat taraweh itu sholat malam yang dimajukan pada isya. Dan ini memang ibadahnya orang-orang soleh ya. Orang-orang fasik tidak akan sanggup mengerjakannya. Gitu. Nah, kalau meningkatkan ibadah pasti. Kita semua pasti bertambah, naik, meroket. Nah, ibadah kita itu kayak gitu di bulan Ramadan. Cuman iman dan takwanya itu apakah mengikuti atau tidak? Yang kita khawatirkan adalah kita bertambah ibadah, bertambah rajin sholat, baca Quran, maupun lain-lainnya, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ada beberapa penyebab yang menjadikan kantong-kantong ibadah kita itu bolong. Ya, kayak tadi sholat, puasa, tilawatul Quran, dan sedekah itu kan kantong. Kantong untuk meraih keberkahan yang banyak di bulan Ramadan. Tapi kantong-kantong ini bisa bocor jika ternyata kita berbuat zalim kepada orang lain. Nah, karena dalam sebuah hadis yang hasan disebutkan bahwa yang merusak citra Islam pada diri seseorang adalah berkonflik dengan orang lain, bertengkar, ribut. Maka di antara amalan yang utama yang kita kerjakan, sebaiknya dikerjakan di bulan Ramadan itu adalah mendamaikan dua orang yang berkonflik atau saling memaafkan. Nah, ini pahalanya besar. Pahalanya besar sekali. Soalnya gini, misalnya ada orang rajin sholat ya orang Islam tuh ya harus sholat kok ya. Ya maksudnya rajin taraweh misalnya. Rajin baca Quran, rajin sedekah, tapi berantem terus sama istrinya. Mukulin anaknya terus. Nanti orang akan berkata, orang Islam kok kayak gitu ya? Orang Islam kok keji? Orang Islam kok jahat sama istrinya? Nah, ini kezoliman berkonflik dengan orang lain itu merusak citra Islam pada diri seseorang. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya di bulan Ramadan ini kita harus bersegera. Bersegera apa? Berdamai. Dengan siapa? Dengan orang tua. Ini yang pertama. Kalau orang tua masih hidup, segera berdamai dengan mereka. Kalau emang ada salah, segeralah minta maaf. Kalau dulu pernah ngambil uangnya misalnya yang di bawah bantalnya ibu itu, kamu pernah ambil ya segera minta maaf. Kemudian yang punya pasangan ya segera saling memaafkan dengan pasangannya. Suami meminta maaf dan memaafkan istrinya. Istri meminta maaf dan memaafkan suaminya. Dan memaafkan ini akan jauh lebih mudah kalau kita mengetahui kepribadian orang lain. Kita tahu betul kepribadiannya mereka masing-masing. Nah, kepribadian orang itu bisa dipelajari. Salah satunya misalnya dengan melihat cara dia berekspresi. Oh, orang ini introvert, orang itu ekstrovert. Nah, itu bisa dijadikan acuan. Kalau orangnya introvert tuh ya senangannya kedalaman. Senangnya itu tempat yang tidak terlalu hingar-bingar. Senangnya itu tempat yang dia bisa enjoy dengan dirinya sendiri. Tapi kalau ekstrovert, wah diajak keramaian oke, diajak tempat sepi bingung. Nah, kalau kita paham tipikal introvert, ekstrovert ini enak. Kemudian, cara yang lain adalah melihat bagaimana seseorang itu menggali informasi. Ada orang itu yang melihat secara detail data, apa yang terlihat gitu. Mana datanya, mana buktinya. Nah, ada orang-orang yang mencari informasi dengan cara seperti itu. Tapi ada orang lain yang mencari informasi itu dengan kesan. Kalau dia terkesan dengan sebuah pembicaraan, terkesan dengan sebuah nasihat, nah dia baru senang dengan informasi seperti ini. Atau orang yang memandangnya ke depan, memandangnya jauh, kreatif, inovatif. Nah, ini juga perlu untuk diteliti. Apakah pasangan kita, ini misalnya yang udah punya pasangan, itu bisa meneliti, oh ternyata
istriku tipikal orang yang di dalam bertindak, kalau tadi kan mencari informasi, di dalam bertindak misalnya, itu by plan. Dia punya rencananya A sampai Z dengan rapi. Sedangkan saya tipikal orang yang misalnya adaptif. Nanti lihat gimana aja nanti deh gitu. Sama-sama mau melakukan perjalanan safar gitu, pulang kampung misalnya. Yang istri nyiapin detail, yang laki-laki yang penting ada duit, yang penting ada kendaraan, udah nanti gimana di jalan. Ada yang seperti itu. Maka kalau saling memahami enak. Kalau saling memahami itu akan menjadi lebih enak. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, kalau kita bisa memahami kepribadian orang lain, lalu menemukan kekurangan-kekurangannya, maka itu adalah peluang untuk kita berbuat baik kepada mereka, untuk melengkapinya. Begitu juga kalau kita memiliki kekurangan, dan orang lain paham akan kekurangan kita. Atau misalnya mereka nggak paham, kita tinggal kasih tahu, aku tuh kurangnya begini-begini. Maka kamu kalau interaksi dengan saya, sebaiknya begini-begini. Nah ini enak. Kalau paham kekurangannya, bisa saling melengkapi. Kalau paham sama-sama kuatnya, paham kelebihan-kelebihannya, maka bisa saling mendukung untuk maju. Maka dengan memahami hal seperti itu, kita menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ternyata saya berinteraksi dengan orang lain itu peluang beramal soleh. Kalau ternyata cocok, ya alhamdulillah bisa beramal soleh bersama-sama, bersyukur. Kalau ternyata beda, ada nggak cocoknya, maka itu menjadi peluang untuk bersabar. Gitu ya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Dan sungguh telah kami jadikan kalian itu ujian bagi orang lain. Sebagian kalian adalah ujian bagi sebagian kalian yang lain atas birun. Apakah kalian bersabar atau tidak? Nah, bulan Ramadan kita berlatih sabar bukan cuma nahan makan, bukan cuma nahan minum, bukan cuma menahan hubungan badan antara suami dan istri, bukan fokusnya hanya menurunkan berat badan, tidak. Tapi apakah kita sabar berinteraksi dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Ramadan is not about losing weight. Ramadan is about losing sin. Ramadan itu bukan sekedar menurunkan berat badan, tetapi bagaimana supaya kita bisa mengurangi, bisa mengharapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar mati nggak kosong-kosong amat. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون